Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini oleh karena kasih Tuhan masih diberikan kesempatan bersama untuk sebentar kita bisa bersama-sama dalam ibadah doa malam kita. Mari sebelum kita mengawali dalam ibadah doa kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan telah memelihara hidup kami bersama sepanjang hari ini, dan terlebih sebentar kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah doa malam kami. Pimpin dan kuasai di hati, pikiran, dan hidup kami bersama, agar kami boleh sungguh-sungguh di dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin dan kuasai dalam ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan,
ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat-Mu terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini. Syukur kami naikkan padamu. Kami memuji dan menyembah. Kami mengagungkan Engkau Yesus, Yesusku. Ampuni dan layakkan hidup kami. Ampuni hati kami Tuhan, pikiran dan hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bersyukur. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Ampuni kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, buat kesehatan dalam hidup kami, Yesus. Ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat kemurahan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Angkat suara kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu Yesus. Yesusku, Allahku, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, 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 haleluya. Ampuni kami Tuhan, layakkan hati kami untuk menyembah. Syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasai hati kami Tuhan, curahkan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur padamu Yesus. Haleluya, haleluya, jamah setiap kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihibur oleh kuasa Roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur
bersyukur, kami bersyukur. Ampuni hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhanku buat kemurahan, buat kasih setiamu Tuhan. Berikan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Teguhkan iman kami Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Engkau pengharapan kami Tuhan. Tuhan kuatkan kami Yesus, teguhkan hati kami Tuhan, kuasa-Mu Yesusku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersyukur, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini.
mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini, mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Kuasa kemurahan Tuhan melingkupi, menyertai dan memberkati dalam setiap ibadah doa kita, secara khusus dalam ibadah doa malam hari ini. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah di gereja Tuhan di tempat ini, mulai dari ibadah doa pagi, ibadah doa malam, baik ibadah raya, minggu, baik pagi jam 6, jam 9, dan jam 5 sore, biar semua dalam kemurahan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Bahkan kita juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, biar Tuhan tetap melawat mulai dari pejabat pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintahan pusat sampai kepada daerah, aparat keamanan, TNI, Polri, bahkan medis, para medis, dan tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19. Biar Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan untuk dapat mengatur segala sesuatu sehingga semua dapat ditangani dengan baik. Lalu kita semua yang beribadah bersama dalam ibadah doa malam hari ini, baik yang di gereja, baik yang di rumah masing-masing, biar kita juga boleh semakin giat dan setia kepada Tuhan, baik dalam ibadah-ibadah yang lain, secara khusus juga dalam ibadah doa malam kita. Malam hari ini dipersilakan Ibu Sandra untuk menaikkan doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau berikan buat kami saat ini. Sepanjang hari Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberkati kami, terutama dengan kesehatan yang sudah Kau berikan buat kami, yaitu kesehatan yang baik Bapa, sehingga tubuh jasmani kami boleh sehat dan boleh kami melayani-Mu lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk acara ibadah di tempat ini Tuhan, dari acara kaum muda, sekolah minggu, ibadah raya Tuhan yang sudah kami lakukan, kami tetap butuh pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan kemurahan-Mu Bapa, sehingga kami boleh tetap beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Walaupun mungkin saat ini tidak sepenuhnya seperti biasanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau dan kami mau tetap tinggal dekat dengan-Mu Bapa, karena tidak ada jarak bagi-Mu Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu sudah Kau berikan buat kami semua untuk boleh kami tetap tinggal bersama-Mu dan tinggal tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itulah pertolongan yang kami butuhkan Bapa saat ini, di mana saat ini dunia Tuhan semuanya tidak tenang, semuanya kacau Tuhan. Tapi kami percaya, kami mempunyai Allah, kami mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu tetap melindungi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga untuk acara ibadah semuanya, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah Kau satukan hati kami, roh kami Tuhan, untuk boleh kami tetap saling mengasihi, saling bergandeng tangan Tuhan, untuk boleh kami melayani-Mu. Sehingga boleh pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu, dan Kau pakai kami semua Tuhan untuk menjadi terang dan galam di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga acara online Tuhan yang masih kami laksanakan, tetap kami butuh pertolongan-Mu, Engkau menyempurnakan Tuhan, sehingga boleh mencapai semuanya jemaat dimanapun berada, boleh mereka tetap mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
juga untuk pemerintahan negara kami yang kami sangat cintai ini Tuhan. Biarlah kami beri pertolongan, juga Kau berikan kemurahan Tuhan buat mereka, untuk Bapak Presiden sampai aparat di desa-desa sampai di kota kami. Semuanya Tuhan Kau lindungi mereka Tuhan. Kau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, Kau berikan buat negara kami Indonesia ini Bapa, sehingga banyak jiwa Tuhan mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami boleh memperoleh kebenaran di bumi sampai ke sorga. Engkau tetap memberikan jaminan yang nyata buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin sakit. Kami tetap berdoa Tuhan, mohon pertolongan-Mu Tuhan dan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka boleh Kau kesembuhkan Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau berikan tetap dengan sukacita, sehingga mereka juga dapat sembuh dari penyakitnya. Dan yang susah Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan buat mereka Tuhan. Juga yang lemah Kau kuatkan Bapa, sehingga mereka benar-benar Tuhan mengenal Engkau, karena Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, juga saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan hikmat-Mu Bapa, sehingga apa yang diterangkan Tuhan boleh kami mengerti, karena sangat-sangat kami butuhkan Tuhan, yaitulah firman-Mu. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami Bapa, sehingga boleh kami tetap hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan dan tidak tersesat, karena firman-Mu menerangi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami minta, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Alahim. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Saya berharap tidak ada yang jemu-jemu untuk mengikuti ibadah doa malam secara online ini. Sebab dalam situasi seperti ini justru kita perlu kebenaran firman Tuhan. Perlu firman Tuhan untuk menerangi kehidupan kita. Perlu firman Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita. Siapapun yang menyampaikannya, saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat bagi kita semua, tergantung kita yang menerimanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama baca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-11, ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Tuhan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saya timbul satu pertanyaan, kenapa Yohanes menyuruh anak buahnya atau menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, "Benarkah Engkau yang akan datang ini?" Ini sungguh sangat ironis. Saya percaya bahwa Yohanes tentu tahu bahwa dialah yang akan datang itu. Dialah Mesias, Juru Selamat
yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengendapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Selisih berapa waktu aja Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Padahal waktu itu Yohanes sendiri yang membaptis Tuhan Yesus, karena supaya genaplah firman Tuhan. Namun pada saat tertentu atau hanya selisih beberapa waktu, Yohanes mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, sampai menyuruh anak buahnya atau murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Benarkah engkau yang akan datang? Benarkah engkau Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa?" Masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang kalau dalam keadaan situasi menghadapi masalah yang sulit, karena Yohanes ada dalam penjara karena Yohanes pernah menegur Herodes atas istri saudaranya yang diambil oleh Herodes, maka Yohanes ditahan oleh Herodes dan bahkan dibunuh, dipenggal kepalanya karena permintaan dari anaknya waktu itu, dari anak istri Yakobus, akhirnya dipenggal kepalanya. Tetapi pada saat dia masih dalam penjara, belum sampai dipenggal, Yohanes mengalami kebimbangan. Artinya, orang yang mengalami persoalan atau masalah itu sangat riskan bahwa imannya itu akan mengalami kegoncangan. Terbukti bahwa Yohanes, dia adalah hamba Tuhan, dia adalah pembuka jalan untuk Kristus, untuk pelayanan di dalam dunia ini. Tetapi saat-saat dia menghadapi masalah, dia mengalami keraguan, kebimbangan, sehingga sampai menyuruh anak murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Padahal saya pun merasakan waktu Elisabet mengandung Yohanes, waktu Maria datang menyambangi Elisabet, saat dalam kandungan pun Yohanes sudah merasakan bahwa itu Tuhan datang untuk menghampiri, untuk datang ke ibunya. Tetapi kenapa saat seperti ini justru Yohanes mengalami kebimbangan? Sekali lagi saya katakan, di dalam situasi kesulitan, di dalam situasi menghadapi masalah, itu sangat-sangat berbahaya dalam iman kita. Saya memberikan contoh satu lagi. Bahkan Yohanes Pembaptis pun pernah mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tetapi saat menghadapi kesulitan masalah, Yohanes mengalami kebimbangan. Saya juga akan memberikan satu contoh lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel,
segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, maksudnya Elia, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari segala nenek moyangku. Ini kasusnya hampir sama. Nabi Elia, begitu hebatnya dia telah menantang 450 nabi-nabi Baal, nabi-nabinya Isabel atau Ahab ini. Dan menantang, kalau memang benar-benar kamu sebagai Allah yang benar, mari berhadapan dengan aku, kira-kira kasarannya begitu ya. Dan akhirnya membangun mezbah dan sebagainya, meminta api supaya turun. Kalau memang siapa yang dikabulkan, itulah yang Allah yang sesungguhnya. Akhirnya Elia menang dan nabi-nabi Baal tidak akan mampu mendatangkan api dari surga. Tetapi Elia dengan doa yang sungguh-sungguh, akhirnya api itu turun. Dan akhirnya singkat cerita nabi-nabi Baal itu dibunuh semuanya karena dia melawan Allah. Tetapi pada saat belum waktunya, kalau saya perkirakan ya paling 2-3 hari kira-kira. Begitu Ahab pulang, semua sudah kumpul kembali dengan keluarganya, cerita sama istrinya, wah, Nabi Elia telah membunuh nabi-nabi kita Baal, 450 semua dibunuhnya. Isabel dengar, akhirnya Isabel ngomong sama pembantunya, katakan kepada Elia, besok kira-kira waktu seperti ini, kalau aku tidak bisa membunuh kamu seperti nabi-nabi yang kamu bunuh, kira-kira biarlah aku dihukum oleh Allahku. Kira-kira seperti itu ya. Akhirnya setelah Elia mendengarkan ancaman seperti itu, dia melarikan diri. Dia meninggalkan kotanya. Dia bersembunyi dan dia mengatakan kepada Tuhan, cukuplah, angkatlah nyawaku supaya aku tidak, kasarannya, tidak mati dibunuh di tangan wanita itu. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya katakan bahwa situasi ancaman, situasi tekanan di dalam kehidupan kita itu seringkali akan mengguncangkan iman kita. Dari kedua kasus atau cerita ini, saya mengajak kita semua untuk belajar supaya apa yang pernah dialami oleh kedua hamba-hamba Tuhan ini boleh menjadi pelajaran buat kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap yang kita ambil oleh kita tidak lain dan tidak bukan, hanya satu, kita harus datang kepada Tuhan untuk mohon kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Yohanes tadi waktu dia bimbang, waktu dia mengalami masalah di dalam penjara, mengalami kegoncangan imannya, keraguan-raguannya, dia tidak lari kemana-mana, tetapi dia datang kepada Tuhan. Sekalipun secara fisik dia tidak bisa datang sendiri kepada Kristus, tetapi Yohanes ini menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus, bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi harus melihat bahwa pelayanan-pelayan Tuhan sudah sedemikian rupa nyata
Tetapi kenapa engkau bimbang? Kira-kira seperti itu Tuhan Yesus katakan. Oleh sebab itu pada ayat yang terakhir tadi, janganlah bimbang. Ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa atau bimbang dan menolak aku. Oleh sebab itu mari kita sama-sama sebagai orang-orang yang sudah mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah kita merasa bimbang. Apapun yang terjadi saat ini, situasi sesulit apapun juga. Mari kita belajar datang kepada Tuhan. Elia juga seperti itu tadi di ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sekalipun seringkali doa-doa kita seperti orang yang mengalami putus asa. Tetapi Elia ini tetap menghadap kepada Tuhan. Elia tetap berseru kepada Tuhan untuk supaya mendapatkan kekuatan. Dan akhirnya saya yakin dan percaya semuanya tetap akan mendapatkan kekuatan. Kita sebagai umat manusia kalau mengalami kekhawatiran, kecemasan, wajar kalau kita mengalami ketakutan. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan, jangan yang lainnya. Sebab ada satu pujian, Yesuslah jawaban buat masalah kita semuanya. Tanpa Yesus kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tetapi bersama Yesus kita mendapatkan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Rasul Paulus katakan, karena Rasul Paulus merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan sungguh dahsyat bagi kehidupan kita yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman yang walaupun. Coba kita baca di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini luar biasa. Iman yang teguh, iman yang radikal, iman yang kokoh, iman yang walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Saya percaya kita semua mengalami kesulitan. Kita mengalami masalah, terlebih dalam saat-saat situasi menghadapi pandemi corona seperti ini. Toko boleh semakin berkurang omsetnya. Usaha pekerjaan boleh berkurang. Gaji kita boleh dipotong oleh bos kita. Tetapi kita harus tetap beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Sebab kita harus tahu bahwa tujuan kita bukan untuk mendapatkan berkat jasmani, tetapi berkat rohani itulah yang menjadi tujuan utama kita, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya. Jadi tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tetapi di surga yang mulia. Kalau kita punya iman, punya
pegangan firman Tuhan yang kuat. Saya percaya. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, ataupun ancaman-ancaman boleh datang, tetapi kita tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Yang contoh yang kedua, Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan itu. Wah, ini iman yang seperti inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Ancaman boleh terjadi, kesulitan demi kesulitan boleh terjadi, tetapi kita tetap berpegang teguh bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Sadrak, Mesak, Abednego ini dapat ancaman. Semua rakyat yang ada di Babel waktu itu harus menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi waktu dilihatnya bahwa 3 orang ini tidak menyembah kepada patung buatan raja itu, maka dihadapkannya lah 3 orang ini untuk mau menyembah kepada patung yang ada. Tetapi luar biasa apa yang terjadi, jawabannya sungguh menakjubkan kita semuanya. Walaupun, sekali lagi, iman yang walaupun menghadapi kesulitan apapun, tantangan, ancaman apapun, bahkan sampai kematian. Saudara bayangkan kalau sudah diancam dimasukkan dapur api, kira-kira kayak apa nanti? Keluar sudah gosong, kayak sate yang kegosongan dan lain sebagainya. Tetapi dia sudah tahu bahwa dia memiliki Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara dan sanggup melepaskan ketiga orang ini. Tetapi jikalau memang Tuhan tidak menyelamatkannya, tetapi dia tetap percaya dan menyembah kepada Allah yang dia sembah, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Mari pada malam hari ini kita belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita pegang teguh setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, jika situasi kondisi seperti ini masih berlanjut, jangan pernah kita berlelah-lelah. Jangan pernah kita bosan-bosan untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Sebab disitulah letak kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menghadapi persoalan demi persoalan. Jangankan sesulit seperti ini. Kalau kita tidak punya memiliki iman yang walaupun kadang-kadang dalam hal kehidupan ini gesekan sedikit aja antara jemaat dengan jemaat, sudah omongannya sudah enggak karu-karuan. Tuhan yang enggak ikut-ikut dilibatkan. Wes gak Tuhan-Tuhanan timbangane nang gereja ketemu si A ini. Jengkel no hidupnya. Daripada aku ketemu si B ini. Wes lebih baik aku gak nang gereja-gerejaan, gak paten. Loh, lah Tuhan gereja gak melok apa-apa loh, kadang-kadang diikut-ikutkan. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Apa seperti ini saya tidak pernah kecewa. Saya pernah kecewa. Tetapi saya belajar untuk datang kepada Tuhan. Belajar untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Dan saya tidak berharap kepada orang lain, tetapi saya belajar untuk berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sekali lagi saya katakan, jangan pernah jemu-jemu untuk datang mengikuti doa malam secara online maupun secara langsung ibadah. Kalau memang Tuhan masih memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, kalau Tuhan masih memberikan mampu
kita untuk datang beribadah secara langsung, ya monggo kita datang. Tapi dengan hikmat Tuhan, Bapak Gembala sudah memberikan jalan keluar yang terbaik, saya anggap sangat terbaik. Sehingga sampai dibagi 3 sesi, itu tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, wah supaya saya bisa melayani lebih banyak waktu dan lain sebagainya. Enggak. Tetapi itu semua hikmat dari Tuhan dan mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan, supaya tidak gerombol satu tempat ibadah tetapi bisa dipecah waktunya. Ya memang saya membayangkan aja sudah betapa sulitnya, betapa repotnya, betapa keselnya untuk bagi tugas saja sudah setengah mati, apalagi kita melaksanakan. Yang saya kasihan kepada bagian multimedia sampai mungkin kalau hari Minggu nggak akan bisa tidur siang. Tetapi biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan dan kita tetap setia untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang ekstra, kekuatan yang luar biasa, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan biarlah menjadi berkat buat kita semua, untuk selanjutnya kita tetap bertahan menghadapi situasi apapun juga. Kita harus pegang teguh, apapun yang masalah kita hadapi, jangan lari ke tempat yang lain. Jangan lari, jangan cari hiburan yang lain, tetapi carilah Tuhan. Datang kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Walaupun tadi Yohanes Pembaptis mengalami kekecewaan, kelemahan, kebimbangan. Elia mengalami ketakutan, dia hanya datang kepada Tuhan. Sebab Yesus adalah jawaban buat semua masalah saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebagai manusia sangat lemah Tuhan. Kemampuan kami sangat terbatas Tuhan. Terlebih dalam menghadapi situasi-situasi seperti saat ini. Kami tidak akan mampu untuk berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mohon kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, boleh menyatakan kepada dunia bahwa kami tetap memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Karena kami tahu Tuhan, bahwa tujuan kami bukan hanya di dunia ini, tetapi tujuan kami adalah di surga yang mulia, yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami, untuk sudah mengangkat hidup kami dari lumpur dosa. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan akan tetap memberikan kekuatan iman yang teguh sampai pada akhirnya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu yang sudah percaya akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Supaya semuanya tetap ada dalam pemeliharaan iman yang dari Tuhan. Sehingga tidak ada satupun jiwa yang melepaskan imannya, tetapi tetap berharap dan mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Baik yang bagian online multimedia yang menyiarkan setiap ibadah-ibadah pada
saat-saat pandemi ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan hamba-hambamu yang melayani bagian apapun juga, Tuhan juga tambahkan talenta mereka. Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupannya supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Supaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati gereja-Mu di tempat ini, di Lamongan, GPPS Lamongan ini, dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, baik ibadah umum raya 1, ibadah 2, ibadah 3 yang disiarkan secara online, dan doa malam setiap hari Senin dan Selasa, Kamis sampai Sabtu. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah doa malam ini sudah selesai dan ibadah doa malam berikutnya akan dilanjutkan hari Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu jam 6:30 malam. Untuk ibadah raya besok jam 6 pagi, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.